Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pendidik di seluruh Nusantara, berjumpa lagi di Rinskinaria Channel dalam tutorial Assembler Edu Series. Nah, kali ini kita akan masuk di seri 2. Jika kemarin di seri 1 kita sudah belajar untuk membuat akun di Assembler Edu. Nah, di seri 2 ini kita akan bersama-sama nih ngulik di Assembler Edu tentang apa saja sih fitur-fitur yang bisa kita akses, yang bisa kita lihat dan kita manfaatkan di Assembler Edu. Nah, penasaran kan? Yuk segera saja kita tonton video ini sampai selesai ya. Namun jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, yang pertama mari kita buka dulu browser kita. Kita pakai Google Chrome ya. Kemudian kita ketikkan Assembler Edu. Ya, kita klik enter. Nah, Assembler Edu di sini sudah muncul di halaman pencarian, kemudian kita klik yang paling atas. Oke. Nah, di sini adalah halaman utama atau halaman beranda dari Assembler Edu. Jika kemarin belum sempat kita klik satu-satu, mari kita pelajari bersama. Ya, yang pertama adalah pengenalan tentang Assembler Edu. Yaitu Assembler Edu adalah sebuah platform edukasi imersif untuk membantu guru dan orang tua menghadirkan pembelajaran yang asyik dan berkesan dengan visual 3D atau AR yang sering kita sebut sebagai augmented reality. Nah, kemudian dimanapun itu, Assembler Edu selalu jitu. Nah, Assembler Edu membawa arti mengajar satu langkah lebih maju. Manfaatkan Assembler Edu untuk mengajarkan siswa dan anak tentang hal-hal baru, baik itu sebagai alat peraga atau pemantik kreativitas siswa. Nah, Assembler ini bisa digunakan oleh guru. Nah, untuk guru ini Assembler bisa mempersingkat persiapan untuk mengajar. Jadi guru tidak perlu lagi nih repot membuat alat peraga hingga larut malam dan menyita energi karena ada topik edukasi siap pakai yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu guru disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan kepada para siswa. Kemudian untuk siswa ini mereka bisa bermain dan belajar di waktu yang sama. Jadi kita bisa menghidupkan imajinasi anak-anak dengan permainan blok dan coding secara digital di Assembler Edu. Wah, keren ya. Nah, kemudian ada lagi, mengapa sih harus Assembler Edu? Nah, jika Bapak Ibu guru mencari tools pembelajaran yang dapat diandalkan, Assembler Edu adalah jawabannya. Untuk semua kegiatan pembelajaran, Assembler Edu siap menyulapnya menjadi momen yang penuh kejutan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil atau bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah untuk praktik visual based learning. Nah, di sini bisa kita gunakan, kemudian bisa membuat benda-benda abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga adalah kita juga bisa membuat kolaboratif dan pembelajaran yang interaktif menggunakan Assembler Edu tentunya. Nah, di sini juga ada beberapa contoh penerapan Assembler Edu di dalam kelas yang bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Nah, Assembler Edu juga menawarkan beberapa paket yang bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ini adalah paket free atau gratis. Nah, di sini kita dengan paket gratis aja kita udah dapat nih 400 3D library object. Jadi di situ nanti kita ada perpustakaan 3D, ada 400 objek yang bisa kita manfaatkan. Kemudian 30 MB untuk storage-nya, kemudian kita ada EduKids-nya itu alat peraganya ini kita bisa
gunakan 5 EduKit setiap harinya. Kemudian ada topik yang siap kita pakai, itu ada 50 topik yang bisa kita pilih. Kemudian kita juga bisa membuat custom marker, itu 1 jika free. Kemudian ini juga ada paket untuk perorangan dengan harga sekian, paket untuk kelompok bertiga. Kemudian ada harga khusus juga nih untuk sekolah. Nah, Bapak Ibu tentu saja bisa dibandingkan ya, ini untuk fasilitas-fasilitas baik yang berbayar maupun yang tidak. Namun kita pakai free aja sudah cukup. Saya pikir pakai free kita sudah bisa menggunakan Assemble Edu dengan maksimal. Nah, baik, di sini juga akan saya jelaskan kembali bagaimana sih fitur-fitur yang lainnya. Nah, sebelumnya kita mau masuk dulu nih ke sini. Saya masih menggunakan Google. Ya, kita pilih Google-nya. Ya, di sini ada beberapa fitur yang ada di atasnya, ada menu-menu ya, gitu ya. Yang pertama ini adalah menu beranda. Di sini ada beberapa topik dan alat peraga gitu ya. Kemudian di atas ini ada alat peraga. Jika kita klik, di sini akan memunculkan beberapa alat peraga yang sudah siap pakai. Di sini ada sekitar 5.671 alat peraga yang siap kita pakai. Nah, alat peraga ini merupakan visual 3D yang siap pakai dan diberi anotasi yang dirancang untuk membantu guru menjelaskan konsep yang abstrak. Nah, Bapak Ibu bisa memilih dari pustaka visual yang disediakan di sini. Nah, di sini ada topik tentang alat peraga simulasi anatomi, kemudian teknologi dan rekayasa, kemudian ada sains dan matematika, sejarah dan seni budaya, kemudian lingkungan, kehidupan sosial. Wah, banyak sekali ya tema-tema alat peraga yang bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di dalam kelas. Kita akan coba buka salah satu. Nih, kita akan coba buka di ini ya, sains dan matematika. Coba. Ini ada human and organ. Nah, di sini kita bisa membuat atau melihat nih alat peraga yang digunakan. Yang pertama adalah ini ada struktur telinga, kemudian ada struktur otak. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya nih, Bapak Ibu. Sudah ada keterangannya tentang penjelasan dari apa yang ada di alat peraga ini, gitu ya. Nah, di sini alat peraga ini juga bisa kita letakkan di ruangan. Jadi nanti akan ditampilkan di ruangan di depan kelas, gitu ya. Kemudian ini juga ada tentang ginjal. Nah, di sini juga bisa kita pilih. Ini ada beberapa alat peraga yang terkait dengan itu. Oke. Baik, ini untuk alat peraganya nih. Nah, selanjutnya kita ke topik. Nah, kalau topik ini perbedaannya adalah jika topik ini lebih ke slide pengajaran 3D interaktif yang selaras dengan kurikulum dan dapat langsung digunakan oleh guru di kelas. Nah, di sini juga akan ada tujuan pembelajarannya, bagaimana asesmen awalnya, kemudian gagasan pengajaran utama, aktivitas kelas, hingga penilaian formatif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih nih sesuai dengan jenjang kelas yang Bapak Ibu ampu. Misalnya ini dari jenjang taman kanak-kanak ya, untuk TKA dan TKB, kemudian di jenjang sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6, jenjang SMP kelas 7 sampai kelas 9, jenjang SMA kelas 10 sampai kelas 12. Namun untuk kelas 11 dan kelas 12 ini masih dalam proses pengembangan. Kita coba buka untuk yang kelas 10 ya. Nah, ada apa saja sih? Nah, di sini konten yang sudah ada, baru konten
tentang mata pelajaran IPA. Kita buka dulu. Nah, di slide pembelajaran IPA ini ada sistem pengukuran, virus, struktur atom, hukum dasar kimia, kemudian kimia hijau dalam pembangunan, keanekaragaman makhluk hidup, energi terbarukan, kemudian dan perubahan iklim. Kita coba buka salah satu. Ya. Nah, di sini topiknya nih Bapak Ibu, topik ke-7 tentang energi terbarukan. Nah, di sini sudah ada topik-topik yang bisa langsung kita gunakan di kelas untuk menjelaskan materi ini. Keren kan? Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu juga bisa membuka di fitur yang lain. Kita kembalikan lagi di awal, yaitu di fitur editor. Nah, di fitur editor ini Bapak Ibu bisa membuat project nih. Kalau tadi Bapak Ibu hanya siap pakai ya, menggunakan apa yang sudah ada, ini Bapak Ibu mau membuat sendiri, dan itu sangat-sangat bisa Bapak Ibu ya. Nah, di fitur editor ini Bapak Ibu bisa langsung membuat project yang baru. Kalau di sini saya coba untuk melihat project yang sudah saya buat. Nah, ini tentang mengenal rumah adat Nusantara. Nah, di sini bisa dilihat dalam 3D, bisa dipindai markernya, dan bisa diletakkan di ruangan. Kita lihat dulu di dalam 3D-nya, ya. Di sini kita coba untuk membuat. Oke, kita play. Ini kita akan mengalami rumah adat Nusantara. Ini ada yang pertama ya, di sini ada beberapa gambar. Kita mau buka yang mana dulu nih? Ini kita mau buka yang ini. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Rumah ini memiliki beberapa atap yang runcing dan menjulang ke atas. Rumah adat gadang terbuat dari ijuk dan bentuknya mirip seperti tanduk kerbau yang melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Jawa. Rumah Honai. Rumah ini berbentuk mengerucut dengan bagian atas ditutupi jerami kering. Atapnya mirip dengan batok kelapa dan tidak terlalu tinggi agar dapat menghangatkan bagian dalam rumahnya. Rumah ini khusus untuk tempat tidur dan beristirahat, sedangkan aktivitas lainnya seperti mandi dan makan berada di tempat yang berbeda. Ini contoh untuk pembuatan proyek di editor ya. Selanjutnya kita akan mengenal kelas dulu, mengenal fitur kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ini kelas yang sudah pernah saya ikuti, yaitu Assembler Edu Teacher Challenge. Kemudian Bapak Ibu juga bisa gabung di kelas lain lewat tombol ini. Nah, apa yang sudah kami jelaskan di depan tadi juga bisa Bapak Ibu baca atau pelajari secara mandiri di fitur panduan ini. Nah, di fitur panduan ini Bapak Ibu bisa mencari tutorial atau panduan-panduan penggunaan Assembler Edu mulai dari awal sampai pembuatan alat peraganya. Nah, di sini sudah ada beberapa inspirasi alat peraga yang bisa kita duplikasi atau bisa kita gunakan kembali. Misalnya seperti pembuatan diorama, kemudian membuat flashcard, membuat LKPD atau worksheet, kemudian ini juga ada tentang anatomi, kita juga bisa melihat yang lain. Kita geser. Nah, ini juga ada flashcard lagi, ada kubus ajaib. Nah, ini juga bisa kita klik satu persatu. Kita coba dulu ya, kita ngulik yang worksheet dulu. Nah, di sini nanti kita akan dilarikan ke Canva karena di sini ada template-nya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih bagaimana membuatnya. Ya, di sini ada template untuk LKPD-nya. Kita klik view template dan kita langsung masuk ke editor Canva. Nah,
Oke, sudah muncul ini beberapa salinan LKPD yang bisa diduplikasi atau bisa kita salin kembali, kita sesuaikan dengan kebutuhan materi yang akan kita berikan kepada para siswa. Ini ada beberapa contoh LKPD, kita bisa edit, bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini juga ada beberapa. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuatnya sendiri dengan membuat 3D presentasi atau dengan yang lainnya. Nah, ini juga ada cara memakai editor. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat videonya di sini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Di sini Bapak Ibu klik saja. Tinggal klik saja caranya. Kemudian nanti bisa diikuti. Sedikit demi sedikit. Pasti bisa ya. Dan di sini juga ada terkait fitur-fitur utama yang bisa digunakan di Assembler. Panduan ini sudah sangat lengkap sekali ya Bapak Ibu ya. Ada tutorial, tips dan triknya untuk membuat alat peraga atau membuat augmented reality, membuat alat peraga interaktif di Assembler Edu. Ini juga ada Assembler Edu Update. Nah, fitur-fitur baru yang muncul gitu. Di bawah sendiri juga ada tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang Assembler Edu. Bapak Ibu juga bisa membaca atau mempelajari tentang Assembler Edu melalui fitur panduan ini. Keren kan Bapak Ibu? Nah, demikian tadi untuk pengenalan fitur-fitur yang ada di Assembler Edu. Nanti kita akan lanjutkan di seri berikutnya, yaitu bagaimana sih kita membuat alat peraga, atau kita akan membuat media menggunakan Assembler Edu ini. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.